kita kuliah perdana geometri ruang ya di semester 120. Mungkin nggak usah kenalan ya, karena saya pernah ngajar di kelas ini kan ya. Ini 22A ya. Iya, Ibu. Ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan ini, saya mau eh, menjelaskan kontrak kuliah kita dulu selama 1 semester ke depan. Jadi di mata kuliah Georuang ini saya tim ya dengan Bu Nur Asri. Jadi saya masuk duluan di pertemuan 1 sampai 8, lalu nanti dilanjutkan oleh Bu Asri di pertemuan 9 sampai dengan UAS. Untuk sumbernya, referensinya saya biasa karena kita menggunakan GeoGebra ya. Jadi langsung kita praktek nanti di media pembelajaran. Nah, kalau untuk GeoGebra sih saya nggak pakai referensi ya. Jadi mungkin kalian eh, bisa cari di mana saja di YouTube atau apa untuk tutorial-tutorial GeoGebra. Namun untuk eh, materi-materi dasarnya, teorema-teoremanya saya biasa pakai buku dari UT. Nanti akan saya taruh di LMS. Nah, saya share screen dulu sebentar. Jadi harusnya kita libur ya hari ini ya karena tanggal merah. Cuma nanti khawatir bingung lagi gitu kita nyari KP-nya karena banyak sekali libur. Nanti ada libur Lebaran juga gitu ya. Jadi takutnya nanti kita kesusuk gitu, buru-buru buat melengkapi jumlah pertemuannya. Nah, ini RPS-nya sudah muncul ya. Oke. Jadi geometri ruang ini adalah 2 SKS. Biasanya pengampunya saya dengan Pak Aris, tapi berhubung Pak Aris masih tugas belajar ya, masih kuliah S3. Jadi timnya saya dan Bu Asri. Biasanya dengan Bu Mimi juga. Di kelas lain ada tim saya dengan Bu Mimi. Karena 2 SKS berarti geometri ruang dilaksanakan selama 100 menit ya atau 1 jam 40 menit. Nah, ini untuk materi-materinya bahan kajian pokok nanti bisa kalian baca ya. Nanti ini saya taruh di LMS. Saya belum sempat juga buat kelas di LMS. Nanti akan saya buatkan. Lalu untuk bobot penilaiannya ini masih belum saya rubah ya. Nah, untuk penilaiannya itu nanti ada tugas UTS dan UAS, di mana UTS-nya itu nanti UTS dan UAS itu sama-sama 30%. Jadi yang paling besar bobotnya itu adalah untuk tugas ya. Jadi tugas 40, UTS 30 dan UAS 30. Karena tugas sendiri itu nanti dibagi dua. Jadi 20% itu sebelum UTS dan 20% setelah UTS. Nah, tugas itu cakupannya luas ya. Jadi tidak hanya tugas individu, tugas kelompok, atau tugas yang di LMS, tetapi untuk penilaian keaktifan, yang menjawab kuis, soal, dan sebagainya, itu nanti saya masukkan ke dalam nilai tugas ke si bobot yang 40% itu. Jadi, keaktifan kalian di sini mempunyai bobot lebih tinggi dibanding UTS dan UAS. Nanti seperti biasa, setelah habis perkuliahan, PJ akan mengirimkan catatan siapa nama-nama yang menjawab soal yang saya berikan, gitu ya. Jadi mungkin nanti di tengah-tengah perkuliahan, tiba-tiba saya memberikan soal atau apa gitu ya. Nanti kalau ada yang menjawab akan dicatat dan akan mendapatkan poin. Nah, ini untuk apa rencana pembelajarannya, SAP-nya. Di pertemuan 1 sampai 3, sub CPMK-nya adalah memahami hubungan antar unsur pada ruang, titik dengan garis, titik dengan bidang, garis dengan garis, garis dengan bidang, dan juga bidang dengan bidang. Nah, materinya cukup banyak ya di pertemuan 1 sampai 3, jadi saya bagi ke dalam 3 bagian. Di pertemuan 1, kita akan membahas ini, mengidentifikasi 2 titik atau 2 garis yang sebidang, lalu membuat bidang melalui 3 titik yang tidak segaris, dan yang terakhir menentukan titik potong garis dengan bidang. Lalu pertemuan kedua itu khusus tentang sudut, dan pertemuan ketiga itu tentang hubungan garis ya, garis tegak lurus bidang, tegak lurus garis, dan 2 bidang yang saling tegak lurus. Ini di pertemuan ketiga nanti ya. Jadi hari ini kita akan fokus di 3 topik ini ya.
Lalu untuk medianya, tadi saya sudah sebutkan kita akan sering menggunakan GeoGebra. Nanti kalian bisa pelajari ya, atau kita nanti setiap perkuliahan nanti pasti akan saya gunakan GeoGebra. Nah, GeoGebra itu nanti bisa kalian download secara gratis di Google ya. Jadi sebenarnya tidak download juga bisa, kalian bisa menggunakan secara online. Cuman kendalanya ya itu tadi, kalau online mungkin ketika jaringannya bermasalah, maka lembar kerjanya juga nanti akan bermasalah. Khawatirnya tidak tersimpan atau bagaimana gitu setelah kalian mengerjakan gitu ya. Nah, bagaimana yang tidak ada laptop? GeoGebra itu sebenarnya bisa diakses juga dari handphone. Jadi bisa kalian searching gitu ya di Play Store, kalian cari saja di situ 3D deh. Kalau di Play Store tuh namanya bukan GeoGebra tapi 3D grafik kalau nggak salah ya. Nanti coba kalian cari. Jadi bisa diakses juga di handphone. Atau kalian juga nanti bisa memanfaatkan lab yang ada di kampus ya. Nanti sesekali kita akan luringnya itu nanti di lab. Jadi biar kalian bisa praktek secara langsung menggunakan GeoGebra ya. Oke, sampai sini mengenai kontrak kuliah, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke materi inti hari ini? Silakan bagi yang ingin bertanya. Sudah ada? Oke, jika tidak ada, saya anggap sudah paham ya untuk kontrak perkuliahan kita. Lalu tata tertibnya, karena perkuliahan kita masih blended ya, antara luring dengan daring. Jadi ketika daring kita menggunakan platformnya Zoom dan LMS. Lalu untuk keaktifannya, jadi kalian sebenarnya boleh untuk off cam selama perkuliahan dengan saya, tetapi kalian wajib standby. Karena ketika tiba-tiba saya menyebut nama, manggil nama kalian atau memberikan pertanyaan gitu, kadang suka saya random dan tidak ada respon, maka kalian dianggap tidak hadir. Ya, 2 kali tidak hadir tidak boleh mengikuti UTS ataupun UAS seperti itu. Jadi kalau misalkan lagi Zoom seperti ini, kalian ingin ke kamar mandi atau mau kemana gitu, kalian bisa izin di kolom chat. Jadi biar saya tahu kalian sedang tidak ada di Zoom. Seperti itu ya. Jadi boleh off cam untuk memudahkan dan meringankan kalian, tetapi kalian juga harus komitmen walaupun off cam, kalian tetap harus standby di Zoom ini. Seperti itu ya. Oke, kita bisa mulai untuk materinya. Jadi tadi sudah saya jelaskan, kita akan bahas 3 topik utama dulu untuk perkuliahan hari ini. Yang pertama itu hubungan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Sudah tampil ya slide saya? Sudah, Ibu. Oke. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah perkuliahan identifikasi 2 titik atau 2 garis yang sebidang, membuat bidang melalui 3 titik yang tidak segaris, dan menentukan titik potong garis dengan bidang ya. Ini PPT masih 2021. Jadi ini materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Lalu di perkuliahan ini karena GeoGebra itu merupakan bidang penelitian saya ya, jadi nanti mungkin entah di pertemuan keberapa saya akan meminta kalian untuk mengisi angket dari produk hasil penelitian saya. Jadi kebetulan penelitian dan pengabdian saya memang concern di bidang GeoGebra gitu. Jadi nanti kalian akan mengisi sebuah angket untuk uji coba media yang akan saya kembangkan. Jadi di mata kuliah ini sangat berhubungan erat dengan penelitian dan pengabdian saya. Dan bisa juga menjadi inspirasi kalian, mungkin ketika nanti kalian skripsi, kalian ada kepikiran ingin mengembangkan media pembelajaran berbasis GeoGebra. Kalian bisa ikut payung penelitian saya. Karena di Prodi sudah mulai dipetakan gitu ya, dosen-dosen concern penelitiannya di mana, nanti mahasiswa bimbingannya ingin memilih ke siapa. Jadi kalian dari sekarang harus sudah mulai menentukan kira-kira arah penelitian kalian itu ingin ke bidang apa gitu, supaya nanti kalian mendapatkan dosen pembimbing yang tepat sesuai dengan topik penelitian atau skripsi yang akan kalian ambil gitu ya.
Nah, ini ada link GeoGebra-nya. Kalian juga bisa langsung buka nih, geogebra.org, download. Nanti di situ ada 2 versi, ada versi 5 dan versi 6. Kalau saya biasa memakai dari dulu itu yang versi 5. Tapi kalau kalian mau versi 6 juga nggak apa-apa. Jadi tidak ada perbedaan dari segi fiturnya, hanya mungkin tata letaknya saja gitu ya. Kalau yang di versi 6 itu nanti laci-lacinya itu, laci-laci toolsnya itu lebih rapih gitu. Jadi menunya itu tersembunyi gitu. Sedangkan kalau versi yang lama, versi klasik 5, itu menunya banyak tampil di jendela. Jadi kita tinggal klik, 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 nggak usah masuk-masuk lagi gitu ya. Cuma nanti tergantung kalian nyamannya yang seperti apa. Apa kalian suka yang dijembreng, menunya banyak, atau menu yang tertata rapi di dalam laci-laci. Jadi harus kalian buka terlebih dahulu. Nah, ini materi kita. Jadi materi kita yang pertama adalah titik garis dan bidang dalam ruang. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing ya dengan titik, garis, dan bidang tuh dari SD sudah diajarkan oleh guru ya. Titik itu apa, garis itu contohnya seperti apa, bidang itu seperti apa gitu ya. Nah, tetapi mungkin tingkat kedalaman materinya ada yang berbeda. Kalau dulu kalian mungkin hanya dikenalkan sebatas gambarnya saja, titik tuh ini loh, garis tuh seperti ini, bidang seperti ini. Nah, kalau sekarang kita sudah mulai ke definisi-definisi titik, garis, dan bidang itu sendiri. Oke, lalu yang pertama kita akan membahas tentang titik. Jadi di sini definisinya adalah titik itu dipikirkan sebagai suatu tempat atau posisi dalam ruang. Jadi kalian membayangkan sebuah ruangan di mana terdapat sebuah posisi di dalam ruangan tersebut. Tetapi titik tersebut tidak memiliki panjang ataupun ketebalan. Jadi di dalam ruang misalkan kubus lah, anggap kubus ya. Di situ ada titik-titik. Kalian dibayangkan di situ titik itu berarti yang seperti apa? Oh, berarti yang apa namanya? Kalau kalian bikin misalkan rusuk AB, berarti ada titik A sama titik B. Kalau di tengah-tengahnya kalian bikin titik lagi, titik C juga bisa. Jadi titik itu semua tempat atau semua posisi dalam ruang. Kalian bisa membuat sembarang titik itu, ya. Nah, titik ini ada 2 ya. Ada yang terpisah seperti ini, ada juga titik yang berimpit seperti E dan F. Cirinya ya pasti satu titik tetapi memiliki 2 nama. Ini namanya titik yang berimpit, ya. Nanti juga titik ada yang segaris, ada yang tidak segaris. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Lalu setelah titik kita beranjak ke garis. Di sini definisi dari garis adalah sebagai suatu himpunan titik berderet yang panjang tak terbatas tetapi tidak memiliki lebar. Kalau titik tadi kan tidak punya panjang dan tidak punya ketebalan ya. Kalau garis, dia memiliki panjang tetapi tidak memiliki lebar. Kalau kita lihat di garis G ini, jadi biasanya garis itu dilambangkan dengan huruf kecil ya. G kecil, H kecil, K kecil, L kecil gitu ya. Nah, di sini di garis itu dipikirkan sebagai suatu himpunan titik berderet. Kenapa dikatakan himpunan titik berderet? Karena dalam sebuah garis itu sebenarnya terdapat ribuan titik ya. Jika kita ingin buatkan gitu, terdapat banyak sekali titik yang tak terbatas. Jadi kesimpulannya, untuk membuat sebuah garis, minimal kita harus mempunyai 2 titik. Minimal, berarti kalau lebih dari 2 boleh dong. Misalkan ini garis G gitu ya, terbentuk dari 3 titik yang segaris. Titik A, titik B, titik C gitu. Makanya di sini tadi disebutkan sebagai suatu himpunan titik berderet. Kalian mau nambahin di sini titik D, titik E, F, G, H, sampai titik Z juga boleh gitu ya. Lalu kita lanjut ke bidang. Sebuah bidang dipikirkan sebagai suatu himpunan titik berderet dan berjajar secara rapat dan tak terbatas, tetapi tidak memiliki ketebalan. Jadi kalau tadi sebenarnya garis itu adalah kumpulan dari titik-titik, berarti bidang itu adalah kumpulan dari garis. Otomatis kumpulan juga dari titik-titik, gitu kan? Nah, di sini bisa kalian lihat ada sebuah bidang. Di sini ada bidang alfa, di mana di dalam bidang tersebut terdapat beberapa garis. Ya, di sini yang diwakili oleh titik EB, titik AG,
Lalu juga ada garis yang menembus nih, garis ini saya belum kasih nama, anggaplah ini garis G ya. Garis G itu menembus bidang alfa di titik D. Dan ada juga beberapa titik-titik lain, ada titik A, lalu ada titik H gitu ya, di mana titik A ini terdapat di bidang alfa, tetapi titik H ini terdapat di luar bidang alfa. Kalau misalnya garis EB ini kan terdapat di bidang alfa. Anggaplah garis EB ini saya beri nama garis G. Berarti kan garis G ini terletak di bidang alfa, atau bidang alfa ini melalui garis G. Otomatis titik-titik yang berada di garis G itu juga terletak di bidang alfa. Jadi logikanya seperti itu ya. Karena garis G ini diwakili oleh titik EB, otomatis E dan B itu terletak juga di bidang alfa. Nah, kita lanjut ke kedudukan titik dan garis. Yang pertama ada kedudukan dua titik. Definisinya adalah dua titik berimpit adalah dua titik yang sama. Nah, seperti gambar yang tadi ya, titik E dan F. Dua buah titik dapat terjadi keduanya berimpit atau keduanya berlainan. Dua buah titik yang berimpit dapat dipikirkan sebagai sebuah titik yang memiliki dua nama. Jadi satu titik tapi ada dua nama, tadi E dan F, gitu ya. Nah, ini misalkan disajikan pada gambar yang tadi. Lalu yang kedua, kedudukan titik dan garis. Jadi di sini ada istilah kolinier dan non-kolinier. Apa sih kolinier itu? Nah, kolinier itu adalah titik-titik yang terletak pada satu garis. Satu garis lurus. Ya. Sedangkan titik yang tak terletak pada satu garis lurus atau yang tidak segaris itu disebut non-kolinier. Nah, apa sih gunanya kolinier dan non-kolinier ini? Nah, kedudukan titik dan garis ini itu akan berguna untuk kita dalam mengkonstruk sebuah bidang. Karena nanti ada syaratnya. Apa sih syarat yang dibutuhkan untuk menggambar sebuah bidang gitu ya? Kalau tadi kan untuk membuat sebuah garis, minimal kalian mempunyai dua titik. Ketika dua titik itu kalian hubungkan, akan terbentuk sebuah garis. Nah, sekarang kalau kita mau menggambar bidang, apa sih syarat minimum yang harus kita miliki gitu ya? Nah, di sini kedudukan titik dan bidang, sebuah titik dapat terletak pada suatu bidang atau sebuah titik tidak terletak pada sebuah bidang alfa. Jika misalkan ada titik A terletak pada bidang alfa, maka dapat dikatakan pula bidang alfa melalui titik A. Jadi, kalau ada titik A terletak di bidang alfa, contohnya gambar tadi, berarti bidang alfa tersebut melalui titik A, atau titik A terletak pada bidang alfa. Jadi kalau terletak pada, pasti bidangnya melalui, gitu ya. Nah, di sini sebarang 3 buah titik terletak pada sekurang-kurangnya satu bidang. Sebarang 3 buah titik non-kolinier terletak pada tepat satu buah bidang. Nah, di sini tadi non-kolinier. Karena ketika kalian ingin membentuk sebuah bidang, minimal kalian harus punya 3 buah titik yang tidak segaris. Bagaimana kalau kita punya 4 buah titik ya? Kan minimal 3, berarti 4 lewat dong. Tapi syaratnya tidak hanya jumlah titiknya, tetapi posisinya, apakah dia kolinier atau non-kolinier. Karena walaupun kita misalkan punya 4 gitu ya, minimal 3 kita punya 4, tetapi keempat titik tersebut segaris, itu tidak akan bisa membuat sebuah bidang. Contoh, saya punya 4 nih, 1, 2, 3, anggap ini titik A, B, C, dan D. Titik tersebut saya buat segaris. Maka ketika saya hubungkan, dia tidak akan membentuk sebuah bidang. Melainkan dia tetap membentuk sebuah garis. Mau kita tambahin 5 titik, kayak 6 titik, dan seterusnya. Selama dia kolinier, dia hanya akan membentuk garis. Tidak dapat membentuk bidang. Tetapi ketika kita hanya memiliki minimal 3 titik, tetapi titik tersebut tidak segaris, kita sudah dapat mengkonstruk sebuah bidang. Misal, saya punya titik A di sini, titik B di sini, dan titik C di sini. Ini kan nggak segaris ya. Ketika saya hubungkan ketiga titik yang tidak segaris ini, maka terbentuklah sebuah bidang. Bidangnya bidang segitiga. Seperti itu. Jadi syarat membentuk sebuah bidang adalah yang pertama, minimal kita mempunyai 3 buah titik, dan yang kedua, titik tersebut harus non-kolinier atau tidak terletak pada satu garis yang sama. Gitu ya.
Lalu tadi ada kolinier, ada non-kolinier. Kalau di titik garis, sekarang di bidang ada yang namanya koplanar. Nah, titik-titik dikatakan koplanar atau sebidang, jadi koplanar itu sebidang ya, jika dan hanya jika ada suatu bidang yang memuat semua titik tersebut. Contohnya, yang tadi, nah ini mereka koplanar nih. E, C, F, G, D, B, A, ini koplanar. Berarti yang non-koplanar adalah titik H, karena titik H itu tidak terletak pada bidang alfa. Sedangkan yang lain, dia koplanar karena sama-sama terletak pada satu bidang yang sama, yaitu bidang alfa. Seperti itu ya. Jadi jangan ketukar. Ada kolinier, non-kolinier, ada koplanar, dan non-koplanar. Ya. Nah, ini tadi kan kedudukan titik dalam ruang ya. Sekarang kedudukan garis dalam ruang. Nah, yang pertama adalah kedudukan dua buah garis. Dua buah garis dapat terjadi keduanya bisa sebidang ataupun tidak sebidang. Nah, jika kedua garis sebidang, maka dapat terjadi duanya berpotongan atau sejajar. Kalau dua garis tersebut tidak sebidang, maka keduanya dikatakan bersilangan. Kan ada hubungan garis ya, hubungan antar garis ya, ada sejajar, berpotongan, bersilangan. Nah, mungkin kalian juga tidak asing ya, dulu di SD atau di SMP, di SMA, sering banget gitu dengar kata garis berpotongan, garis sejajar, garis bersilangan gitu ya. Nah, biasanya yang sering ketukar itu adalah antara garis berpotongan dan garis bersilangan. Karena kalau kita misalkan menjelaskan ke siswa kita, kalian kan calon guru ya, ketika kita menjelaskan ke siswa kita, mungkin siswa di tingkatan SD atau SMP gitu ya, menjelaskan gambarnya gitu, misalkan hanya dalam bentuk 2 dimensi gitu, kita gambarkan manual di papan tulis tanpa ada alat peraga 3 dimensi yang lain, mereka akan kesulitan membedakan mana berpotongan, mana bersilangan. Karena secara 2 dimensi, kita lihat berpotongan dan bersilangan tuh mirip gitu. Dia intinya nggak sejajar aja kan? Jadi kalau dilihat 2 dimensi, intinya yang nggak sejajar, yang bentuknya begini kek, atau yang bentuknya begini kek, itu namanya bersilangan atau berpotongan, mirip. Tetapi kalau kita kaji lebih jauh secara teori ya, bukan secara gambar 3 dimensi. Jadi kita kaji secara teori, ternyata garis berpotongan itu, kedua garis itu berpotongan akan terjadi jika kedua garis tersebut sebidang. Artinya garis tersebut terletak pada bidang yang sama, maka dia pasti berpotongan. Tapi kalau garis tersebut tidak terletak pada bidang yang sama, maka garis itu bersilangan. Jadi hanya nyilang aja, tetapi tidak memotong. Artinya tidak mempunyai titik potong. Kalau ini nih, misalkan ini sebidang ya. Ini di bidang alfa lah. Taruh ini bidangnya alfa. Maka si kedua garis ini, dia berpotongan, akan membentuk sebuah titik potong di sini. Anggaplah ini titik P. Nah, berarti dua garis ini adalah sebidang dan dia berpotongan di suatu titik potong yaitu titik P. Tetapi ketika kedua garis ini tidak terletak pada satu bidang yang sama, gimana dia bisa menciptakan titik potong kalau dia aja tidak bersentuhan gitu ya. Contohnya misalkan kalian bayangin deh, kalian bayangkan sebuah kubus gitu ya. Ada sebuah kubus, lalu di alasnya itu saya buat garis horizontal kanan, miring kanan. Sedangkan pada sisi atas saya bikin garis horizontal kiri. Nah, itu kan bersilangan ya. Anggap begini nih. Saya nggak pakai tab ya, jadi agak susah gambar. Anggap aja saya buat begini. Ini pada alasnya, ini pada atasnya, ini alasnya. Ini kan dia secara kalau misalkan gambar 2 dimensi gitu ya. Dia kelihatannya, oh ini pasti nanti ngilang nih. Padahal kalau ini digambar, kita bayangkan sebagai sebuah kubus, di mana yang ini terletak di sisi atas, dan yang ini terletak di sisi bawah, dia tidak akan memotong di satu titik. Nah, inilah yang dikatakan bersilangan. Karena dia terletak pada dua bidang yang berbeda. Yang satu mah di bidang yang atas, satu di bidang yang bawah. Bagaimana dengan kasus seperti ini? Misal saya punya bidang nih. Saya punya sebuah bidang, anggap ini tadi bidang alfa lagi lah namanya ya. Terus saya punya garis. Nah, apakah garis ini berpotongan atau bersilangan?
Nah, ketika secara visual, Bu, ini garisnya nggak nyentuh, Bu, walaupun dia terletak di satu bidang, tapi kayaknya dia garisnya tidak berpotongan, berarti mungkin bisa bersilangan, gitu ya. Nah, itu hati-hati. Sifat garis adalah bisa diperpanjang sepanjang-panjangnya. Ketika gambar seperti ini, oke, dia tidak berpotongan. Tetapi ketika kita panjangkan, dia akan berpotongan di suatu titik. Karena dia terletak di sebuah bidang yang sama. Jadi pasti ada kemungkinan di mana ketika kita perpanjang, kedua garis tersebut pasti bertemu dan berpotongan. Seperti itu, ya. Jadi intinya yang harus kalian ingat-ingat adalah kalau dia sebidang dia berpotongan, kalau dia beda bidang dia bersilangan. Lalu ada lagi nggak jenis titik yang dia sebidang dan tidak sebidang? Ada lagi yang namanya sejajar. Kalau sejajar ini mah udah jelas ya, nggak akan ketuker. Intinya sejajar itu kemiringannya sama. Gitu. Bagaimana kita bisa tahu kemiringannya? Kalau hanya gambar seperti ini, kita nggak bisa meramalkan gitu ya, apalagi gambar manual ketika saya perpanjang, tadinya saya mau bikin sejajar, ternyata nanti bisa ketemu gitu. Nah, kalau dalam matematika, kita juga harus melakukan perhitungan, di mana garis sejajar tersebut, ciri yang paling umum adalah gradiennya sama. Artinya, gradien garis satu atau kemiringan garis satu akan selalu sama dengan kemiringan garis 2. Kalau garis yang pertama kemiringannya setengah, maka garis keduanya juga harus setengah. Maka kedua garis tersebut dikatakan sejajar. Seperti itu ya. Kalau tegak lurus kan dia sama dengan -1. Kalau berpotongan ya dia pasti akan berbeda kemiringannya. Gitu ya. Nah, ini penjelasannya yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu yang kedua, kedudukan garis dan bidang. Jika ada suatu garis dan suatu bidang, maka kejadian yang dapat terjadi yang pertama adalah garis tersebut memotong atau menembus bidang. Yang kedua, garis tersebut sejajar dengan bidang atau garis tersebut terletak pada bidang tersebut. Jadi, ada yang namanya garis memotong atau menembus, seperti gambar yang pertama ini. Ini namanya garisnya memotong atau menembus. Lihat aja, garis yang ini dia menembus bidang. Kalau yang namanya memotong atau menembus, intinya dia pasti mempunyai titik potong di sini. Ya. Lalu garis yang kedua itu dia sejajar dengan bidang. Jadi garis H itu terletak di bidang dan garis G itu terletak di luar bidang. Atau yang ketiga, garis tersebut benar-benar terletak pada bidang. Misalkan si garis G ini dia benar-benar nempel. Sama ya, kalau gambar kedua sama kayak dengan si garis H. Jadi G dan H ini dia sama-sama terletak pada bidang alfa. Nah, tadi kan kedudukan titik dalam bidang, kedudukan garis dalam bidang, dan sekarang kedudukan garis dalam ruang ya. Sekarang kedudukan bidang dalam ruang. Jadi, ada ketika kita menggabungkan beberapa bidang, misalkan ada dua buah bidang dan 3 buah bidang di sini ya. Nah, yang pertama, jika ada 2 buah bidang, maka kejadian dapat terjadi adalah yang pertama, kedua bidang tersebut bisa berpotongan atau kedua bidang tersebut bisa saling sejajar. Gambarnya yang samping ini, yang 2 ini ya. Nah, yang ini. Jadi ini kemungkinan kalau ada 2 bidang. Yang pertama, bidang tersebut dia berpotongan, dan yang kedua, bidang tersebut sejajar. Jadi ini ada 2 bidang. Ini bidang alfa, yang atas bidang beta. Dia berpotongan, maka dia punya suatu garis persekutuan atau garis perpotongannya. Jadi ini merupakan garis perpotongan antara bidang alfa dan bidang beta. Nah, yang kedua, dia bidangnya sejajar. Otomatis dia tidak memotong ya, dan dia pasti tidak memiliki garis perpotongan. Lalu bagaimana ketika ada 3 bidang menjadi satu? Dari 2 bidang ini, alfa beta, ini ya, tadi di copy ke sini. Ini 2 bidang yang berpotongan, terus lalu ada 2 bidang yang sejajar, dan kita tambahkan lagi 1 bidang, maka ketika 2 bidang berpotongan tadi ditambahkan 1 bidang baru, ada 3 kemungkinan. Yang pertama seperti ini, yang kedua tiga-tiganya berpotongan, dan yang ketiga seperti ini. Ya, jadi awalnya dari ada alfa dan beta. Terus lalu ada bidang baru, misalkan di sini ada bidang gamma.
Maka gambarnya seperti ini yang pertama. Yang kedua, awalnya bidang alfa dan bidang beta, lalu ditambah satu bidang baru, bidang gamma. Tiga-tiganya berpotongan di satu garis potong, di garis S misalkan. Lalu yang ketiga, ketika dibuat si gammanya, si bidang ketiga yang baru, dia dibuat digambar bentuknya seperti ini. Maka nanti akan terjadi banyak garis persekutuan. Yang pertama garis ini garis perpotongan antara alfa beta, lalu garis yang ini garis perpotongan alfa gamma, dan yang terakhir garis yang ini, garis perpotongan antara bidang beta dan gamma, gitu ya. Jadi intinya garis potong itu garis persekutuannya. Lalu kemungkinan yang kedua, ketika tadi dua bidang sejajar, ditambahkan satu bidang, maka hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, ketika bidang gambarnya kita taruh tegak lurus ya, atau berpotongan, maka di sini alfa dengan gamma berpotongan, beta dengan gamma berpotongan. Tetapi alfa dan beta dia sejajar, karena awalnya kan dari dua bidang sejajar ya, si alfa sama beta. Lalu kemungkinan yang kedua, ketiga buah bidang tersebut semuanya sejajar. Jadi tidak ada yang berpotongan antara bidang alfa, beta, dan gamma. Seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, ini sudah mulai ada tugas individu ya. Jadi nanti kalian harus menggambar ulang gambar ini di GeoGebra. Lalu jadi petunjuk tugasnya yang pertama, gambar kembali menggunakan GeoGebra, deskripsikan kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang berikut ini. Jadi nanti setiap mahasiswa itu pasti akan beda gitu ya, karena visualnya kan berbeda. Mungkin si A bilang, ini nih saya cuma nemu kedudukannya ada 5 titik gitu, 5 titik, 4 garis, dan 10 banyak banget, 3 bidang misalkan. Mahasiswa yang B bisa aja menemukan lebih banyak. Oh, saya nemunya nggak segitu, saya nemu titiknya ada 8, garisnya ada sekian gitu. Nah, itu akan berbeda-beda tergantung kemampuan kalian dalam menganalisis gambar. Maksudnya apa sih, Bu, disuruh ngapain? Jadi pada gambar ini, kalian harus mendeskripsikan kedudukan titik, garis, dan bidang. Misal, titik dulu ya. Misalkan titik H, titik G, titik F, titik E ini terletak pada bidang HGFE. Itu kan udah salah satu contoh mendeskripsikan titik dalam bidang. Kalau sekarang garis, apalagi nih yang bisa kalian garis? Buat garis, oh berarti di sini nih garis K nih. Yang ini kan garis K ya. Oh, garis K ini terletak pada bidang HGFE. Terus apalagi? Garis K juga sejajar dengan garis J gitu. Nah, itu kan sudah merupakan deskripsi kedudukan garis. Terus kalau bidang apa ya? Bisa kalian deskripsikan lagi. Eh, Bidang HGFE dia sejajar dengan bidang DCBA, tetapi dia tegak lurus dengan bidang HEAD. Itu kan udah ketemunya nanti akan banyak sekali. Makanya saya bilang setiap mahasiswa pasti akan mempunyai deskripsi gambar yang berbeda-beda, tergantung dari kemampuan kalian dalam menganalisis gambar. Seperti itu. Garis juga misalkan kalian ada garis yang berpotongan, misalkan garis K berpotongan dengan garis G di titik F gitu. Itu juga bisa ya. Atau garis apa lagi misalkan garis H itu apa hubungannya sama garis J? Berpotongan apa bersilangan garis H dengan garis J seperti itu. Jadi nanti kalian analisis saja ya. Lalu jawaban hasil analisis kalian itu dikumpulkan dalam 2 file. Jadi di file GeoGebra ini hanya berisi gambar. Ini yang kalian gambar ulang. Tetapi di file PDF ini isinya adalah gambar ulang hasil dari GeoGebra. Bisa kalian capture ya yang di GeoGebra kalian. Dan deskripsi yang sudah kalian temukan di bawahnya. Jadi kalau yang di file PDF itu nanti atasnya gambar kalian hasil GeoGebra. Lalu di bawah deskripsinya, yang kalian temukan setelah menganalisis gambar ini tuh apa saja. Itu yang di PDF ya. Deadline-nya 1 minggu atau H-1 perkuliahan. Nanti jadwalnya minggu depan hari apa, berarti dikumpulkannya malamnya ya, 2359. Gitu. Oke, sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut bagaimana sih cara dasar penggunaan dari GeoGebra. Silahkan Haikal. Baik, terima kasih Ibu. Izin bertanya dan memastikan aja.
apakah kalau misalnya sebuah garis tidak bersejajar dan berpotongan, apakah selalu bersilangan? Garis yang tidak sejajar dan tidak berpotongan, apakah dia bersilang? Iya, karena kan beda bidang. Atau bisa jadi dia tegak lurus. Tegak lurus kan juga tetap berpotongan ya. Dia ada sumbu perpotongannya. Seperti itu. Pokoknya kalau dia bersilangan, artinya kedua garis itu terletak pada bidang yang berbeda dan dia tidak menyentuh sama sekali. Gitu. Tapi garis sejajar bisa terletak pada satu bidang yang sama. Misalkan bidang ABCD. Kubus ABCD FGH. ABCD kan alasnya ya. Berarti sejajar AB dengan DC, AC dengan BD. Itu kan sejajar. Dia terletak pada satu bidang. Seperti itu. Paham ya? Ada Baik, lagi? terima kasih, Bu. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kita lanjut ya. Kalian? Maaf, Oh iya, saya mau Saidina. bertanya. Jadi misalnya kita udah nyatain kayak garis ini sejajar dengan ini, garis ini sejajar dengan ini, terus kan nanti juga ada yang dinyatain berpotongan ya, Bu. Misalnya itu nggak sebidang, boleh nggak sih, Bu, langsung dinyatain kayak semua garis yang sejajar dengan garis ini bersilangan dengan garis ini gitu, Bu? Sebutin aja semua yang sejajar tuh siapa aja. Misalkan AB, semua garis yang sejajar dengan AB adalah ini, BC, CD, gitu-gitu sebutin. Maka semua garis tersebut berpotongan dengan siapa aja gitu. Disebutin ya nama Oke, Bu. garisnya. Gitu. Terima kasih, Bu. Yuk, saya buka GeoGebra ya. Karena saya udah sering pakai. Jadi saya udah download. Sebentar. Saya pakai yang versi 5. Kalau kalian yang sekarang sedang pakai laptop, nggak apa-apa, bisa langsung dibuka. Atau mungkin sudah ada yang menginstal, boleh. Nah, sebentar. Sudah kelihatan ya? Nah, ini saya pakainya versi 5, tampilannya nanti akan seperti ini. Jadi menunya ada di sini. Kalau yang versi 6 nanti menunya tersebar, ada yang di sebelah kanan juga. Nah, ketika kita baru buka jendelanya, maka biasanya baru ada 2 jendela yang disajikan. Jendela algebra yang sebelah kiri dan jendela grafik 2 dimensi yang kanan ini. Sedangkan kita kan sekarang lagi geometri ruang ya, artinya kita butuh yang 3 dimensi. Bagaimana cara kita memunculkan 3 dimensi? Nah, kalian tinggal klik view. Sama di versi 6 juga, kalian cari saja menu view. Nah, di sini banyak sekali yang kalian butuhkan apa. Jadi sebenarnya tidak hanya terbatas pada geometri dan aljabar ya, kan GeoGebra itu geometri dan algebra. Tidak hanya sebatas dengan itu, tetapi juga bisa untuk menghitung peluang ya, kayak SPSS seperti itu. Cuman mungkin terbatas, lebih lengkapan di software untuk statistiknya. Nah, di sini tadi kita mau memunculkan 3D graphic. Nah, jadi ada 3 jendela di sini. Kalau kalian munculkan jendela ini bisa terbagi banyak jendela tergantung kebutuhan kita, gitu ya. Nah, menu-menu di atas ini akan mengikuti fungsi jendela yang kita buka. Misalkan saya letakkan kursor saya di sini, di 2 dimensi. Maka menu di sini adalah menu-menu yang hanya bisa digunakan di 3 dimensi, gitu. Kalau kita mau bikin kubus, ya kita harus cari menu kubus di sini kan nggak ada. Berarti kita harus klik dulu jendela 3 dimensi. Baru muncul menu baru nih, ada bangun ruangnya kan. Kalau ini tadi nggak ada, seperti itu. Nah, 2 dimensi ini dibutuhkan nggak sih, Bu, kalau kita sedang mengerjakan 3 dimensi? Ya, sebenarnya butuh nggak butuh ya. Kalian bisa menggambar 3 dimensi melalui jendela 2 dimensi untuk menggambar alasnya. Misalkan, Bu, saya maunya bikin di 2 dimensi dulu, nanti baru saya konstruk ke 3 dimensi. Boleh. Atau, Bu, saya maunya simple aja, langsung deh saya bikinnya di 3 dimensi. Nah, itu juga boleh ya. Misalkan di sini saya mau langsung aja deh di 3 dimensi gitu, biar sekali jalan. Berarti kan si jendela 2 dimensi ini belum saya butuhkan gitu. Boleh kita close di sini. Supaya tampilan 3 dimensinya lebih luas. Nah, sekarang cuma ada 2 jendela kan, algebra sama 3 dimensi. Apa sih fungsinya jendela algebra yang sebelah kiri? Nah, di algebra ini yang sebelah kiri fungsinya adalah untuk
merekord atau merekam semua aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di GeoGebra ini. Bisa juga, misalkan kita menginput suatu perintah, kolom inputnya kan di bawah ya. Semua perintah yang kita masukkan nanti akan terekam di sini. Atau misalkan kita gambar sebuah bangun ruang di 3 dimensi, maka semua informasi tentang bangun ruang tersebut juga nanti akan otomatis terekam di algebra ini. Jadi kalau misalkan kita butuh memunculkan, menghapus, menambahkan, kalian tinggal edit aja di algebra. Kalian nggak perlu mengkonstruk ulang. Atau misalkan, duh saya salah koordinat nih, gambarnya mengsong. Harusnya saya mau bikin di koordinat 1,1,2. Kan 3 ya, kalau 3 dimensi kan koordinatnya X, Y, Z ya. Saya mau bikin di 1,1,2. Tetapi saya meleset salah. Bikinnya di 1,1,1. Kalian nggak perlu menghapus gambar yang awal. Cukup kalian edit aja koordinat yang salah tadi mau kalian ganti berapa. Misalkan 111 mau kalian ganti jadi 112. Ya udah tinggal koordinat terakhir kalian ganti dengan angka 2, nanti gambarnya akan mengikuti gitu. Jadi nggak perlu kalian hapus karena nanti pasti kalau kita menggambar itu akan complicated. Jadi gambarnya itu nggak hanya sekali jerak jadi. Kalau misalkan ada kesalahan, kalian hapus, kalian harus ngulang lagi dari awal. Itu membutuhkan waktu yang agak lama gitu ya. Nah, misalkan kita mulai, saya mau bikin sebuah kubus dengan panjang rusuknya misalkan berapa? 4 ya. Berarti, loh ini kan menu kubus nggak ada, Bu. Seperti biasa, tadi kita klik di bagian 3 dimensi, lalu kita cari mana sih fitur untuk menggambar bangun ruang. Kalau kalian bingung, kalian unjuk aja satu-satu di sini. Nanti kan ada tuh. Nah, ini jangan salah. Di dalam menu ini dalamnya banyak. Ada panah kecil, ketika kalian klik, ini lacinya akan banyak semua. Gitu tuh. Jadi satu menu itu dalamnya banyak banget, tergantung dengan kebutuhan. Nah, misalkan saya mau bikin bangun ruang, berarti saya tinggal klik yang gambar bangun ruang, di dalamnya banyak banget. Saya mau bikin kubus ukuran 4 cm. Berarti kita klik dari titik 0, lalu kita klik lagi di titik 4. Nah, kalau misalkan kalian ngekliknya salah, kegeser, misalkan bukan di 4 tapi di 3,99 gitu ya, pleset jarinya mau ngeklik. Nanti di sini kelihatan kok. Kalau kita presisi nih ngeklik 4 kan berarti koordinatnya 4,00. Nah, A ini apa? A ini berarti dia nanti volumenya, luas permukaan dari kubusnya ini gitu ya. Nah, udah jadi nih ceritanya kubus. Kalian berarti udah nggak butuh koordinatnya lagi nih, riweh gitu ya, nggak butuh plan abu-abunya. Bisa kalian dengan cara klik kanan, sumbu kan aksis ya. Kalian klik, nanti sumbunya akan hilang. Kalau mau kalian munculkan ya kalian klik lagi aksesnya. Terus saya mau ngilangin bagian bawahnya nih bidangnya biar nggak ribet si abu-abunya. Kalian klik aja plan. Nah, jadi deh. Misalkan, Bu, gambarnya kok kurang ke kiri ya? Boleh kalian pindahin. Caranya, tinggal kalian klik panah ini, bisa kalian klik move. Jadi bisa kalian pindahin ke sini. Mau kalian gedein juga bisa, tinggal dipijit aja ini apanya nih yang di keyboard ya di laptopnya ini, padnya bisa kalian gedein kecilin kayak zoom in zoom out seperti itu. Nah, saya mau bikin kubusnya misalkan transparan Bu, kayak biasa di buku-buku gitu ya. Kalau ada warnanya gini pusing gitu ya, nggak terlalu kelihatan mana garisnya, mana bidangnya gitu. Kalian bisa klik kanan untuk desainnya, klik kanan, pilih yang paling bawah. Nah, di sini pengaturan dari gambarnya, desainnya bisa kalian ubah-ubah. Misalkan tadi saya mau di kubusnya gitu ya, mau bikin apa tadi warnanya gitu. Sebentar, ini kubusnya kurang kegeser. Nah, ini bagian ketebalannya bisa kita ke bawah ya, berarti nanti transparannya jadi putih. Kita mau ubah semua ya, kalian klik aja semuanya. Bidangnya pakai CTRL ya. Terus tinggal kalian turunin seperti ini. Terus misalkan
Kan rusuk-rusuknya mau saya rubah jadi hitam aja, Bu, gitu ya. Boleh. Kita klik dulu. Jadi kalau kalian mau menormalkan toolsnya, kalian klik ini aja nih yang move. Jadi itu kayak fungsi yang lain udah nggak aktif gitu. Biar nggak lari kemana-mana fungsinya. Saya klik semua rusuknya yang mau saya rubah warna gitu ya. Mau saya ganti ceritanya jadi warna hitam. Kita pilih aja warna hitam di sini. Tuh ya. Terus kalian mau style diapain kayak terserah, di sini banyak nih menunya. Nanti kalian explore aja ya. Udah selesai nih misalkan. Terus tadi kan kita rujukannya mau menggambar tugas tadi ya. Saya contohin misalkan mau membuat sebuah garis AC misalkan. Berarti kalian tinggal cari mana ya yang gambar garis. Oh, di sini nih di line. Nah, nanti di line ini masih banyak, ada line, ada segmen gitu ya. Kalau kita mau bikin segmen garis yang artinya terbatas di A dan di C, kita pilih segmen. Nanti kalau kalian bingung habis ngeklik fitur ini, kira-kira harus ngapain lagi nih? Kalian unjuk aja pakai kursor fiturnya. Nanti akan muncul perintahnya tuh di yang warna kuning-kuning ini nih. Pilih 2 poin atau posisi. Jadi pilih 2 titik atau 2 posisi yang berbeda untuk membuat sebuah garis. Karena kan tadi yang sudah kita pelajari di teorinya, untuk membuat sebuah garis minimal kita punya 2 titik yang berbeda, bukan yang berimpit kan? Maka di sini perintahnya pilihlah 2 titik atau posisi yang berbeda. Nah, ketika kita klik, tadi saya mau bikin garis AC. Berarti kan kita klik garis A dan kita klik garis C. Nanti akan muncul garis F di sini. Ini tuh garis F. Nah, kalau nama garisnya nggak kelihatan ya mungkin dia kejepit di sini nih. Ini bisa kalian pindah-pindahin ya. Tadi garis F-nya kayak ngumpet di mana tuh? Ngumpet di sininya nih tadi. Ke ketindihan. Nah, di sini ketika kamu bikin AC, tadi kan saya bilang ketika kamu memasukkan apapun gambar di 3D grafik atau di 2 dimensinya, maka akan terekam di kolom algebra. Maka tadi ketika saya selesai membuat garis AC, langsung muncul di sini ada perintah baru, yaitu F kecil sama dengan 5,66. Nah, kalau kalian bingung, F ini apa sih yang muncul? Kalian bisa arahkan kursor ke sini. Nanti akan ada keterangannya. Segmen F adalah segmen AC. Oh, berarti si garis F ini adalah garis AC. Jadi garis yang diwakili oleh titik A dan titik C. Terus 5,66 itu apa? 5,66 adalah panjang garisnya. Berarti kan 4 akar. Berapa 4 akar 2 ya? Tuh. Jadi udah otomatis sebenarnya kalau di cara manual kan kita mau mencari panjang AC kan harus pakai ini ya. Pakai apa namanya? Segitiga siku-siku misalkan ADC, terus pakai sisi miring baru dapat AC gitu kan. Nah, itu kalian juga harus menguasai. Nanti juga tetap kita akan pelajari hitungan manualnya gitu ya. Jadi media GeoGebra ini hanya untuk mempermudah. Jadi bukan membuat kita bergantung ke media digital ini, tapi kita malah jadi nggak bisa gitu ngitung manualnya, nggak bisa seperti itu ya. Tapi kita tetap harus menguasai hitungan manualnya untuk mengajarkan ke siswa kita. Jadi GeoGebra ini hanya untuk visualnya aja gitu, karena dia bisa kita putar 360 derajat. Kayak tadi kita mau menunjukkan garis bersilangan yang berpotongan, kalau diputar gini kan lebih gampang ngejelasinnya gitu ya. Daripada kita gambar di papan tulis, siswa palanya sampai muter-muter gitu, bingung, nggak ngerti-ngerti juga. Kalau ini bisa kita putar-putar seperti ini. Kalau di handphone malah fungsinya bisa keluar, gambarnya bisa keluar dari handphone, kayak kayak apa VR gitu ya. Jadi bisa kita sentuh gitu gambarnya itu kayak VR gitu. Kalian coba aja di HP itu lebih canggih ya. Dari fungsi kameranya itu. Nah, selesai nih kita mau gambar garis AC, udah gambar garis AC. Terus misalkan saya mau bikin garis yang memotong garis AC, misalkan garis BD, kan memotong ya, terletak pada bidang yang sama kan, bidang ABCD. Berarti kita bikin garis sama seperti tadi, BD misalnya, kita klik B, sama kita klik D. Nah, kalau di GeoGebra untuk membuktikan apakah kedua garis ini memotong atau hanya bersilangan, kalian bisa menggunakan menu intersect atau perpotongan. Namanya motong-motong itu kan dia berhubungan dengan titik ya. Jadi kalian nyarinya cari di menu titik
gitu. Nanti kalau kalian udah biasa pakai GeoGebra pasti hafal deh. Kita mau fungsi ini ada di dalam menu apa nanti pasti hafal. Tapi kalau masih baru, masih belum hafal, pakai logika aja. Misalkan tadi saya mau nyari perpotongan antara garis AC dan BD, perpotongan. Yang namanya perpotongan itu pasti menghasilkan titik potong. Oh, berarti saya mau nyari fitur yang berhubungan dengan titik. Nah, berarti saya masuk ke menu titik di sini. Nah, menu titik ini banyak, ada point of object, intersect, midpoint, attach, dan sebagainya. Nah, saya mau nyari perpotongan, berarti saya pilih intersect. Harus diapain nih setelah pilih? Seperti biasa, kita tunjuk lagi. Kan nanti ketahuan perintahnya. Pilihlah garis dua objek yang berpotongan. Ya, berarti saya tadi mau nyari perpotongan antara AC dan BD, berarti saya klik kedua garis tersebut. Klik di salah satu titik AC dan klik di salah satu titik BD. Muncul tuh titik I. Berarti titik I ini adalah titik perpotongan antara garis AC dengan BD. Di mana koordinat titik I ini? Koordinatnya ada di 2,2,0 nih. Langsung muncul di algebra. Kalau tadi si dua garis tersebut berpotongan, kalian klik intersect itu tidak akan muncul titik potong. Pasti nanti ada command error muncul di jendelanya. Gitu ya. Nah, lalu misalkan saya mau cari apa lagi? Titik tengah. Misalkan kan biasa banyak ya kalau kita udah mulai masuk ke soal perhitungan jarak misalkan. Titik P misalkan merupakan titik tengah garis GC. Titik tengah ketika dia tadi koordinatnya kita panjang rusuknya 4, berarti pertengahannya kan 2 ya. Tetapi kan ini tadi udah kita hapus gitu sumbunya. Terus gimana dong buat nyari titik tengah? Kita bisa aja misalkan, bisa nggak Bu kita sembarang bikin titik ini? Kita mau bikin titik pakai menu point ya. Misalkan saya mau bikin titik tengah GC nih. Saya bikinnya sembarang. Kayaknya menurut saya tengah-tengahnya di sini deh. Saya klik. Muncul tuh titik J. Apa yang benar dia tengah-tengah? Tinggal kalian lirik aja. Kalau tengah-tengah itu pasti salah satu koordinatnya ada 2. Ternyata dia nggak tengah-tengah. Koordinatnya si J ini adalah 4,4,235. Oh, berarti J itu tidak di tengah-tengah. Walaupun secara kasat mata kok kayak di tengah gitu ya. Terus gimana nih kita untuk menemukan titik tengah gitu? Bisa hapus. Kalian tinggal pilih menu midpoint. Nah, perintahnya apa di sini? Pilih 2 titik atau 2 garis yang mau kita cari titik tengahnya. Misalkan saya mau cari GC, berarti saya klik G dan saya klik C. Muncul di sini titik J. Lihat deh koordinatnya 4, 4, 2. Kan berarti dia J-nya sudah di pertengahan. Seperti itu. Kalau kalian mau ganti manual tadi di sini juga boleh. Misalkan tadi saya bilang daripada ngapus, kalian ganti aja nih yang di sini. Nggak apa-apa. Nanti tinggal kalian pilih aja jadi berapa titiknya. Di sini tinggal diklik. Seperti itu ya. Oke, terus misalkan kalau tadi Bu di tugasnya itu garisnya nggak putus, jadi garisnya tuh panjang gitu, line. Kalian berarti pakai menunya yang line. Ini, misalkan saya mau bikin line EF. Nah, dia akan seperti ini. Kan tadi juga ada garis yang gitu yang bukan segmen ya, seperti itu. Terus misalkan udah nih selesai, saya udah nggak butuh garis ini H ya. Kalian bisa di hidden tanpa dihapus, tapi cuma kalian hidden. Tinggal diklik aja ungu apa biru nih yang di kolom algebra. Hilang tuh. Jadi kalau dia bulatnya kosong, berarti artinya objeknya sedang kita hidden. Kalau mau kita munculkan, tinggal kita klik aja. Terus, apalagi tadi ya? Oh, ada garis putus-putus gitu ya. Ya udah, misalkan saya mau bikin garis AC ini putus-putus. Berarti tinggal kita klik si AC. Kan itu masuk ke desain ya, berarti klik kanan pilih object properties. Nanti kita masuk ke style. Nah, style di sini putus-putus. Seperti itu ya. Terus misalkan tadi di tugasnya itu ada bidang baru ya, yang kayak gini nih. HF ya, si bidang ini. Gimana Bu cara kita bikin sebuah bidang di dalam bangun ruang? Nah, kita bisa memanfaatkan poligon. Tapi sebelum membuat bidang, kalau ini mah gampang ya, bidangnya cuma AHF. Ibaratnya bidang yang terbentuk dari memang garis-garis sederhana. AH kan diagonal sisi sederhana gitu ya. Nanti gimana cara kita membuat bidang dari garis yang sulit gitu, garis yang di tengah-tengah gambar atau bikin irisan itu nanti akan rumit gitu ya. Jadi bahkan kita pun nggak tahu bidang yang terbentuk tuh apa.
Kalau ini kan ketika saya bilang, coba kamu bikin bidang AFH, udah pasti di bayangan kita, oh ini pasti bidangnya segitiga, udah kelihatan karena mereka semuanya diagonal sisi, terus ada 3 gitu kan. Tapi nanti di materi-materi setelah ini, kalian akan banyak menemukan bidang-bidang yang sulit untuk kita bayangkan. Jadi bidang tersebut baru bisa tergambar ketika kita memang sudah menemukan potongan-potongan dari garis. Nah, itu nanti akan masuk di materi irisan bangun ruang. Itu sulit banget menentukannya ya. Kita yang masih gampang dulu deh, yang masih pemanasan. Tadi ya, kita mau bikin bidang. Misalkan di sini saya mau bikin bidang ACE. Nah, kalian bisa langsung pakai menu bidang karena ini masih materi awal ya. Jadi kalian nggak butuh mengkonstruk sebuah bidang dari perpotongan, tapi cukup kalian bikin aja bidang langsung gitu ya. Nanti kalau yang di irisan bangun ruang, kalian tidak akan bisa membuat bidang sebelum kalian menemukan titik-titik potong mana saja yang ketika kalian hubungkan baru bisa membuat bidang. Jadi nanti titiknya tuh di tengah-tengah sini, bukan di titik sudut si kubus, bukan di E, bukan di H, bukan di C, bukan di B, bukan. Tapi titiknya tuh akan muncul di tengah-tengah kubus, baru bisa kita hubungkan untuk menjadi sebuah bidang. Nah, itu yang sulit. Kalau sekarang, karena masih sederhana, misalkan tadi saya minta dibuat di titik ACE, dan si titik ACE ini udah ada gitu ya, berarti kalian simpel, tinggal pilih poligon, kalian klik titik A, titik C, titik E, balik lagi ke titik A. Jadi kalau bikin bidang, dari titik asal, bergerak kembali ke titik asal, baru kalian lepas. Kalau misalnya bikin A, B, C, D, berarti A ke B, ke C, ke D, balik lagi ke A. Bentar ya, saya ngecas. Nah, jadi deh terbentuk bidang segitiga ACE, segitiga siku-siku ya. Nah, di sini langsung ada perintahnya di sebelah kiri. Muncul T1 sama dengan 11,31. Kita apa sih T1 itu? Oh, ternyata T1 itu adalah triangle T1 poligon antara titik A, C, dan E. Seperti itu. Jadi deh ini bidangnya. Mau kalian ganti warna juga boleh. Seperti biasa, diklik ya bidang atau objek yang mau kalian ganti. Nanti klik kanan terus pilih objek properti. Seperti itu. Ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Silahkan. Siapa yang mau bertanya tentang GeoGebra? Tidak ada? Wah, berarti pada ngerti semua ya. Iya, Ibu, sepertinya belum ada pertanyaan. Oke, nah nanti untuk yang garis luar bidangnya ini nggak usah digambar ya. Ini nih, yang garis apa namanya ininya nih, garis luar ini nggak usah nih. Jadi cukup bangun ruangnya garis-garis yang dalam ya, sedangkan si garis yang mewakili bidang betanya ini nggak usah, yang luar ini. Itu ya. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya anggap sudah paham semua ya. Nah, nanti tugasnya seperti ini. Jadi file yang ini kalian simpan, kalian upload, terus capture juga, nanti baru bikin di Word, terus diubah ke PDF. Yang di PDF itu nanti bawahnya tuh, di bawah gambarnya itu ada deskripsinya. Sebenarnya kalian juga bisa sih, kalau misalkan mau nulis langsung di sini gitu ya, kalian pakai fitur ABC di sini. Tapi takutnya nggak muat gitu, nanti saya ngoreksinya malah bingung nanti. Jadi tinggal kalian klik misalkan unsur-unsur dalam ruang. Tuh, muncul ini juga bisa di apa dipindah-pindah gini ya. Tuh.
Bisa diwarna-warnain juga tulisannya. Pokoknya kalian, saya yakin lah generasi sekarang mah lebih cepet gitu ya belajarnya kalau masalah teknologi. Pasti kalian mengeksplornya juga lebih cepet gitu ya. Nanti silahkan kalian kerjakan gitu ya, waktunya H-1. Tadi PJ-nya Saya tadi Ibu. bilang Ya. ya karena Rabu depan libur ya, jadi bisa insya Allah hari Selasa kalau nggak ada rapat ya, karena Selasa itu kan hari prodi ya untuk rapat. Kalau tidak ada rapat, insya Allah saya bisa di jam 1. Baik, Ya. Ibu. Oke, sampai sini cukup ya. Tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa di WA saja kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan. Untuk bahan hari ini saya share di LMS. Nanti tolong ingatkan saya ya. Ini saya mau ada kuliah lagi nih kebetulan. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya. Ibu. Saya